Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-7 dari serial anime Sokosuchit Gaseki Sogite. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Dan ternyata Theodisia minta tolong untuk mencari adiknya yang telah hilang. Dan dia datang ke tempat ini karena mendengar jika temannya sedang ditahan. Meski bekerja sama dengannya dapat menentang sang juru pedang, namun hal itu bukan masalah karena Yogiri telah banyak menghancurkan menara ini. Tapi meski begitu, Yogiri meminta Theodisia untuk tidak bergantung pada kekuatannya, karena tugas sang MC hanya bisa membantu mencari adiknya. Mendengar hal itu, Theodisia pun merasa tertolong meski Yogiri hanya bisa membantu sedikit. Dia juga memberitahukan jika adiknya mungkin saja berada di bawah tanah karena Theodisia dapat merasakan keberadaannya. Tak lama kemudian, terlihat Rick, Lionel, dan Federica telah sampai di tempat itu. Melihat Nora dan Yogiri, Rick pun bersyukur karena mereka baik-baik saja. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di aula menara. Terlihat 17 peserta yang lolos, dan mereka semua telah resmi menjadi kesatria Raja Suci. Namun sesaat kemudian, datang 4 gadis berambut putih yang memberitahukan kondisi darurat. Diketahui jika mereka tak bisa mempertahankan penghalang lapis pertama. Tak hanya itu, ada juga gangguan di sekeliling penghalang kedua. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Terlihat bawahan Dewa Iblis bernama Orgen datang dan menghancurkan menara itu. Sang juru pedang kemudian memberikan tugas pertama kepada para bawahan kesatria Raja Suci untuk mengalahkan bawahan Dewa Iblis tersebut. Sedangkan Yogiri mengajak mereka berdua pergi ke bawah tanah selagi ada kesempatan. Sang MC akan membiarkan mereka bertarung karena takut sang juru pedang akan berfokus kepadanya jika mengalahkan bawahan Dewa Iblis tersebut. Tak lama kemudian, terlihat Orgen menanyakan bagaimana cara menghilangkan penghalang yang ada di menara. Dan jika tak menjawab pertanyaannya, maka dia akan melenyapkan mereka semua. Sang juru pedang yang tak gentar dengan ancaman itu tentu saja menolaknya. Terlihat Orgen akan membasmi mereka satu persatu jika mereka tetap tak berubah pikiran. Salah satu kesatria Raja Suci yang kesal kemudian menyerang Orgen dengan jurus kloningan. Namun sayangnya, Federica juga akan ikut menyerang dengan kekuatan maksimalnya. Namun Orgen dengan mudah menghentikan serangan tersebut. Terlihat rekan Orgen bernama Lut muncul dan memuji kekuatan Federica. Hal itu tentu saja membuat sang juru pedang merasa panik karena jumlah musuh semakin bertambah. Melihat Lut memperkenalkan diri, Federica pun kesal dan kembali menyerang mereka. Namun secara tiba-tiba, terlihat Federica yang kena mental setelah lengannya diubah menjadi permen. Rick yang tak terima akan hal itu kemudian menyerang Lut. Lionel nampak terkejut setelah melihat sistem yang memberitahukan jika dia dapat melakukan 1 kali gacha. Karena hal ini mungkin dapat menyelamatkan nyawanya, Lionel pun mempertaruhkan semua batu permintaan maaf untuk gacha kali ini. Dan secara tiba-tiba, melihat kemunculan Sang Dewi, Lionel merasa jika dia hanya akan melihat situasi. Namun ternyata Sang Dewi kali ini akan membantunya. Mendengar hal itu tentu saja Lionel merasa senang. Dan saat Sang Dewi mendekati mereka, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat kedekatan Sang Dewi dengan bawahan Dewa Iblis, tentu saja membuat Lionel merasa terkejut. Dan ternyata Sang Dewi malah berada di pihak Dewa Iblis, karena dia akan menyelesaikan segalanya dengan memusnahkan seluruh umat manusia. Mendengar hal itu tentu saja Lionel merasa frustasi. Di sisi lain terlihat Yogiri dan yang lainnya sedang menuruni tangga. Namun mereka merasa heran karena tangga itu tak ada habisnya. Moko-moko pun beranggapan jika hal ini terjadi karena ada penghalang dimensi. Mendengar hal itu, Nora kemudian menanyakan apakah Yogiri bisa mengakali penghalang seperti saat dia menyelamatkan Moko-moko yang terjebak. Namun Yogiri merasa jika hal itu bukanlah ide yang bagus, karena mungkin saja yang membuat penghalang ini adalah teman Theodisia. Dan tak lama setelah itu, entah mengapa penghalang itu tiba-tiba terlepas. Nora yang mempunyai penglihatan tajam kemudian dibuat terkejut karena dia melihat monster yang baru saja lewat dan sekujur tubuhnya terbuat dari pedang. Tak lama setelah itu, terlihat Theodisia merasakan hawa keberadaan teman-temannya di sebuah ruangan. Namun saat masuk ke dalam, Theodisia langsung dibuat terkejut karena melihat teman-temannya berada di dalam tabung. Yogiri kemudian meminta Nora untuk menunggu di luar. Dia pun beralasan jika Nora sebaiknya tak melihat hal ini. Dan ternyata kondisi teman-teman Theodisia di dalam tabung sangat mengerikan. Diketahui jika mereka menjadi seperti ini karena kekuatan sihirnya terus-terusan diserap dan menjadi bahan bakar menara. Theodisia kemudian menghunuskan pedangnya dan akan membebaskan mereka.
Nora yang mendengar pembicaraan barusan membuat dia menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yogiri pun memberitahukan jika dia akan kembali ke atas dan bertindak sesuai situasinya. Sedangkan Theodisia yang dipenuhi amarah akan membalaskan dendam teman-temannya dan akan melenyapkan sang juru pedang dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, terlihat Urabe memberikan kuasa juru pedang kepada Rick karena orang yang menjanjikan hanya dia yang tersisa. Dan jika Urabe mati, otomatis Rick akan menjadi sang juru pedang. Meskipun begitu, Urabe tak berniat mati dengan mudah. Sang juru pedang berencana akan mengumpulkan kekuatan dari menara karena hal itu mungkin dapat berefek pada mereka. Lionel yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada Urabe. Namun Urabe tak mempermasalahkannya karena dia tak berharap apapun kepada Lionel. Si kurang hoki kemudian menanyakan mengapa sang dewi berpihak kepada musuh. Karena sang dewi merasa kasihan jika Lionel mati tanpa mengetahui apa-apa, jadi dia pun memberitahukan alasannya. Diketahui jika ayang sang dewi mendadak menghilang dan tak kunjung pulang. Dan ternyata ayang tersebut ialah sang dewa iblis bernama Albagrama. Karena ingin mengetahui di mana ayangnya berada, jadi dia mengirim banyak utusan ke berbagai dunia. Dan pada akhirnya sang dewi mengetahui jika ayangnya telah tersegel di tempat ini. Tapi dia dibuat kesal karena sebanyak apapun utusan yang dikirimkan, sang juru pedang Urabe tetap saja belum mati. Oleh karena itu, sang dewi kemudian mengirimkan orang yang bernasib buruk seperti Lionel agar ayangnya bisa bangkit dan melenyapkan umat manusia. Mendengar fakta itu, tentu saja Lionel dibuat frustasi karena dia tak menyangka jika umat manusia akan terseret dalam masalah ini. Setelah itu terlihat Lute memberitahukan jika penghalang dewa iblis akan segera terlepas. Namun sebelum itu terjadi, sang dewi ingin memeriksa sesuatu. Dia pun terlihat gembira setelah mengetahui jika sang pencipta penghalang telah mati. Karena jika dia masih hidup mungkin penghalangnya akan langsung diperbaiki. Terlebih lagi Masaki sang pembasmi dewi juga telah mati. Karena jika dia masih hidup, bisa-bisa nyawanya akan terancam. Setelah itu terlihat sang dewi memperlihatkan inti dari penghalang. Dan jika benda ini dihancurkan, maka penghalang sang dewa iblis akan lenyap sepenuhnya. Mendengar hal itu, sang juru pedang dan Rick dibuat frustasi karena tak ada yang bisa mereka lakukan. Terlihat Yogiri dan yang lainnya juga telah sampai di sana. Melihat kejadian itu, Nora pun merasa jika kondisinya semakin memburuk. Tak lama setelah itu, sang dewi pun menghancurkan inti penghalang tersebut. Namun secara tiba-tiba, melihat sang dewa iblis telah mati, tentu saja membuat yang lainnya merasa terkejut, tak terkecuali sang raja suci. Dan ternyata Yogiri lah yang telah membasmi sang dewa iblis. Nora sebelumnya nampak terkejut karena mendengar bisikan Yogiri yang tak sengaja membasminya. Dan tak lama kemudian, melihat sang juru pedang meninggal, tentu saja Rick dibuat terkejut. Theodisia pun memberitahukan jika dia tak akan menyia-nyiakan kesempatannya membasmi sang juru pedang. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun kembali terjadi. Dan ternyata monster yang dilihat Nora sebelumnya ialah agresor tersebut. Melihat sang dewi terkena serangan Lut dengan sigap menyembuhkannya. Namun setelah disembuhkan, terlihat sifat sang dewi berubah drastis. Organ yang kesal karena sang dewa iblis telah mati membuat dia menyuruh para bawahannya untuk membasmi umat manusia. Beruntung Raja Suci melindungi Rick dan yang lainnya dari serangan tersebut. Merasa keadaan ini semakin berbahaya, Yogiri kemudian minta Nora dan Theodisia untuk mendekat kepadanya. Dan sesaat kemudian, setelah itu terlihat Theodisia menanyakan apakah Yogiri akan membiarkan sang dewi begitu saja. Yogiri pun menjawab jika dirinya tak perlu membasminya karena sang dewi juga tak ada niatan seperti itu kepadanya. Terlihat sang dewi bersikap aneh karena dia menyerang ke segala penjuru. Tak lama kemudian terlihat Ayanose dan Hanakawa datang dan dengan santainya menanyakan di mana Yogiri berada. Mendengar hal itu, Rick pun memberitahukan jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan Ayanose. Karena ingin menyelesaikan kondisi ini, Ayanose kemudian menggunakan kekuatan matanya untuk melihat kekuatan Rick. Dan ternyata saat ini Rick sudah menjadi sang juru pedang. Tak hanya itu, bahkan senjatanya telah menjadi pedang suci. Mendengar hal itu tentu saja Rick dibuat terkejut. Karena Raja Suci tak bisa bertahan lebih lama, Rick kemudian menyerang sang dewi dengan pedang sucinya. Setelah masalahnya selesai, Ayanose kemudian meminta Hanakawa untuk mencari Yogiri. Meski awalnya merasa ketakutan, namun saat melihat siluet sang MC, dia pun memberitahukan hal itu kepada tuannya. Melihat jika pemuda itu ialah Yogiri, Ayanose kemudian menggunakan kekuatan matanya untuk melihat sehebat apa sang MC. Namun secara tiba-tiba, dengan wajah penuh ketakutan, Ayanose merasa jika Yogiri ialah akhir dari segalanya yang mengambil bentuk seperti manusia. Dia pun tak menyangka mengapa Sion memanggil entitas super kuat itu ke dunia ini. Ayanose yang kena mental kemudian beralasan jika dia datang hanya ingin mengantarkan Hanakawa yang merupakan kenalan dari Yogiri.
Yogiri pun merasa heran karena Hanakawa seharusnya berada di hutan karena efek kalung tersebut, dan ternyata efek kalung itu tak berlangsung lama. Dengan wajah ketakutan, Hanakawa minta sang MC untuk percaya kepadanya. Terlihat Rick penasaran dengan wanita yang membasmi Urabe. Theodisia pun memberitahukan jika dia hanya ingin membalaskan dendam kepada sang juru pedang, dan Rick tak ada kaitannya dengan semua ini. Namun karena Rick saat ini ialah sang juru pedang, jelas saja dia merasa jika ada kaitannya dengan masalah ini. Theodisia kemudian mengancam apakah Rick ingin menanggung dosa para pendahulunya. Karena situasinya semakin memburuk, Yogiri kemudian meminta Rick untuk memeriksa ruang bawah tanah. Dan jika dia ingin membalas dendam, maka Yogiri akan memihak pada Theodisia. Rick pun merasa heran karena Yogiri yang tak mempunyai kekuatan berbicara seperti itu. Sang Raja Suci kemudian menegurnya karena dia tak akan bisa mengalahkan sang MC. Dan ternyata Raja Suci mengetahui jika Yogiri adalah orang yang telah membasmi Dewa Iblis. Bahkan para keturunannya mati secara tiba-tiba karena ulah Yogiri. Sang MC yang tak bisa mengelak memberitahukan jika dirinya tak ingin terlibat masalah di dunia ini, namun dirinya malah kebablasan. Sang Raja Suci kemudian berterima kasih, sedangkan Rick masih tak percaya karena Dewa Iblis yang nyaris menghancurkan dunia bisa dikalahkan dengan mudah. Dia pun menanyakan siapa Yogiri yang sebenarnya. Setelah itu, terlihat mereka memberitahukan tujuannya masing-masing. Yogiri yang ingin pergi ke ibu kota, Rick pun sama karena di sana ialah kota kelahirannya. Lionel juga akan ke ibu kota karena ingin menyembuhkan Federica, sedangkan Theodisia juga akan pergi ke sana karena dia ingin mengumpulkan informasi soal adiknya. Mendengar jika adik Theodisia bernama Euphemia, Nora dan Yogiri pun memberitahukan jika dia pernah bertemu dengannya di kota sebelumnya. Mendengar hal itu, jelas saja Theodisia merasa senang dan meminta mereka untuk menunjukkan jalannya. Raja Suci juga berniat pergi ke ibu kota, walau keturunannya sudah tidak ada karena 1000 tahun telah berlalu. Karena sama-sama ingin pergi ke ibu kota, Rick pun menyarankan agar mereka pergi bersama. Namun Yogiri menolaknya karena dirinya hanya ingin berkelana dengan Nora. Setelah itu, terlihat Rick memberikan peta dan sepasang leontin untuk mereka berdua. Diketahui jika benda itu dapat mengatasi masalah saat berada di ibu kota. Setelah itu, mereka pun berpisah dan sama-sama berangkat ke ibu kota, kecuali Theodisia yang akan mencari adiknya di kota Nabusa. Di sisi lain, terlihat Sion mendapatkan laporan jika Hayanose menghentikan penyelidikannya terhadap Yogiri. Karena Sion masih penasaran dengan sosok Yogiri, dia pun memanggil seseorang dari Jepang yang mengenal sang MC. Sepertinya seseorang yang dipanggil Sion merupakan pegawai di organisasi yang meneliti Alpha Omega. Setelah memperkenalkan diri, Sion kemudian menanyakan tentang Takato Yogiri kepadanya. Mengetahui jika dirinya berada di dunia lain, pegawai itu pun beranggapan jika Alpha Omega berada di dunia ini. Setelah memeriksa ponselnya dan mengetahui jika Alpha Omega berada di dunia ini, dia pun tampak kegirangan dan menganggap jika Sion ialah penyelamat karena telah membawa Alpha Omega ke dunia ini. Namun tak lama setelah itu, muncul peringatan di ponselnya yang memberitahukan jika segel pertama Alpha Omega telah terlepas. Dan entah mengapa, hal itu mengakibatkan pegawai tersebut mengalami situasi yang mengerikan. Melihat kejadian barusan, Sion pun kena mental dan bertanya-tanya siapa Yogiri yang sebenarnya. Nah, itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime Sokosuchit Gasei Kusugite. Anul Story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.